Salah satu hal yang dikeluhkan dan dianggap sebagai kecurangan oleh kubu Prabowo adalah raihan suara 0% di sejumlah TPS pada Pilpres lalu. Pemantau pemilu menyebut suara 0% di TPS itu mungkin terjadi pada Pilpres. Dalam sidang perdana sengketa Pilpres, calon Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keheranannya karena di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS, pihaknya tidak mendapat suara alias 0. Padahal dirinya didukung 7 partai dengan perolehan suara 62% pada pemilu legislatif. Prabowo menyebut adanya suara 0% itu hanya terjadi di negara totaliter dan komunis. Di negara totaliter, di Korea Utara, bahkan saya ralat majelis yang terhormat yang saya muliakan, saya ralat di Korea Utara pun tidak terjadi. Mereka bikin 97,8% atau 99%. Di kita ada yang 100%. Ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis atau komunis. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menyebut yang akan diperhitungkan dalam persidangan adalah bukti-bukti. Kemudian begitu juga tambahan dari persipal adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini. Semua proses di mahkamah ini adalah proses hukum berdasarkan pembuktian dan juga nanti dalil-dalil masing-masing pihak, pemohon, termohon, dan pihak terkait, dan penilaian mahkamah akan hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Salah satu lembaga pemantau pemilu, Perludem, mengatakan terjadinya suara 0% di TPS itu dimungkinkan, khususnya di daerah Papua, sebab di sana berlaku sistem noken. Apa sampai muncul 0% yang disampaikan oleh Prabowo, kita bisa melihat di banyak pemilu legislatif di 2009 yang lalu, di Pilpres, maupun di pemilu-pemilu kada yang dilakukan di Papua, 0% sering muncul. Karena apa? Kan di Papua kan memang ada sistem noken ya. Sistem noken atau sistem ikat itu pemilih tidak secara langsung memang perseorangan itu akan menggunakan hak pilihnya, tidak. Jadi biasanya mereka diwakili oleh kepala suku mereka. Nah, karena diwakili oleh kepala suku atau kepala adat, sangat mungkin kemudian suara hanya diberikan pada salah satu kandidat tertentu. Ferry menjelaskan sistem noken atau sistem ikat itu konstitusional setelah ada keputusan MK terkait kasus Yahukimo tahun 2009, sebab itu merupakan mekanisme adat di Papua. Tim Liputan Metro TV.